berikut adalah biografi Imam Abu Hanifah. Beliau bernama An-Nu'man bin Sabit bin Safata At-Taimi Al-Kufi. Lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dan wafat pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun dengan meninggalkan seorang putra yang bernama Hamad. Abu Hanifah adalah orang Persia asli. Beliau diberi nama Nu'man adalah sebagai harapan kelak menjadi orang besar. Sebagai Nu'man, salah satu raja Persia, Abu Hanifah memiliki banyak guru dan murid. Di antara guru beliau adalah Atta bin Abi Rabbah, Hamad bin Abi Sulaiman, dan lain-lain. Adapun murid beliau di antaranya adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Waki, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan masih banyak lagi. Dan di antara karya beliau yang paling terkenal dan fenomenal adalah Fiqhul Akbar. Hal yang harus kita teladani dari kisah Imam Abu Hanifah diantaranya yaitu 1. Saling memuji dan berbaik sangka kepada orang lain. 2. Bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. 3. Rajin belajar dan mencari ilmu sejak muda. 4. Selalu mengasah terus keterampilan dan ilmu yang didapat. 5. Fokus menggeluti bidang yang kita pelajari sehingga akan menjadi ahli dalam bidang tersebut. 6. Selalu menghormati dan memuliakan seorang guru. 7. Selalu berakhlak baik kepada sesama manusia. Penggagas mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki adalah Imam Malik rahimahullah. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik, berkunyah Abu Abdillah dan berlakab Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Demikian mayoritas ulama berpandangan. Berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas pelayan Rasulullah SAW wafat. Kehidupan Imam Malik erat kaitannya dengan berbagai hal yang menakjubkan. Bahkan hal-hal mengagumkan tersebut sudah dimulai sejak beliau belum lahir di dunia ini, di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama 3 tahun, padahal lazimnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Beliau rahimahullah meninggal pada usia 85 tahun tepat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, amin. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah orang Arab asli. Ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Zu Ashabi. Beliau bernama Aliyah binti Syarik al-Adzilah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Malik belajar dari 900 ulama, 300 dari kalangan tabi'in, sedangkan 600 lagi dari kalangan tabi'in yang beliau pilih dan ridhoi agamanya. Di antara guru beliau adalah Nafi Az-Zuhri, Ayub As-Sikti, dan lain-lain dari ulama negeri Madinah. Beliau jarang meriwayatkan ilmu dari ulama negeri lain. Kemudian murid beliau juga banyak jumlahnya, dan di antara guru beliau yang juga meriwayatkan ilmu dari Imam Malik adalah Az-Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, dan selainnya. Sedangkan dari sejawat beliau adalah Imam Az-Sauri, Al-Laits bin Sa'id, dan masih banyak lagi. Di samping mereka, murid beliau juga adalah Ibnu Mubarak, Muhammad bin Hasan, Sa'id Al-Qattatan, dan lain sebagainya. Dan di antara kitab beliau yang paling fenomenal adalah Al-Muwatta. Ini adalah sebuah kitab yang pada masa Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ingin beliau gantungkan di Ka'bah dan menganjurkan manusia untuk mengamalkannya. Namun usul ini ditolak oleh Imam Malik sendiri. Kisah yang dapat diteladani dari Imam Malik adalah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan terkadang sulit untuk atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "La usinuha, aku tidak mengerti itu dengan baik." Lalu lelaki tua itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu bertanya kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan kepada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut."
Biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib, di mana ayah dari Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Abdul Manaf. Dia adalah satu-satunya imam yang terkait dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia berasal dari suku Quraisy dari Bani Muthalib yang merupakan saudara dari suku Bani Hashim, suku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan awal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Itu adalah tahun yang sama di mana Imam besar Abu Hanifah meninggal. Dia kehilangan ayahnya saat masih bayi dan dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yang sangat miskin. Khawatir akan kehancuran garis keturunan putranya, ibunya memutuskan untuk pindah ke Mekah, tempat tinggal kerabat mereka, dan Imam masih sangat muda saat itu. Pendidikan Imam Syafi'i. Sejak kecil Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji yang merupakan ahli fikih di Mekah. Pada 780 Masehi, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Penganiayaan Imam Syafi'i. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun, ia ditangkap oleh polisi Kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak, untuk diadili langsung di depan Khalifah Harun al-Rasyid. Beruntung, ia mampu membela diri dan akhirnya dilepaskan. Kemudian pindah ke Baghdad pada 801 Masehi untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Kematian Imam Syafi'i. Imam al-Syafi'i tetap mengikuti rutinitas hariannya sampai penyakit memaksanya untuk pensiun. Ia diperkirakan meninggal pada hari Jumat dalam penanggalan Islam bulan Rajab dalam usia 54 tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Gubernur Mesir saat itu mengakui keunggulan akademiknya dengan tidak hanya menghadiri pemakamannya, tetapi benar-benar memimpin doa tersebut. Kedua putranya, Abdul Hasan Muhammad dan Utsman, hadir untuk upacara pemakaman. Imam al-Syafi'i kemudian dimakamkan di lemari besi Bani Abd al-Hakam di kaki bukit Mukatom di Kairo, Mesir. Dia disambut dengan sangat hangat dan hormat oleh orang-orang dan ulama Mesir karena Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik dan karena reputasinya di bidang fikih yang sudah tidak diragukan lagi. Murid Imam Syafi'i. Pertama, Ahmad bin Hanbal. Kedua, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani. Ketiga, Ishaq bin Rahawi. Keempat, Harmalah bin Yahya. Kelima, Sulaiman bin Dawud al-Hashimi. Dan yang terakhir, Abu Saur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi. Karya Imam Syafi'i. Yang pertama, Al-Um. Kedua, Al-Risalah. Ketiga, Al-Hujjah. Keempat, Musnad al-Syafi'i. Kelima, Al-Sunan al-Ma'thur. Dan yang terakhir, Jma' al-Ilm.
Perlu Anda ketahui, nama asli Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Ia merupakan ulama yang lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Selain itu, sosok imam ini merupakan mujtahid yang mempunyai karya menjadi rujukan dalam ilmu fikih Islam atau biasa disebut sebagai madhab Syafi'i. Orang tua Imam Syafi'i adalah Idris. Ayahnya tinggal di Hijaz. Ia merupakan keturunan Al-Muttalib. Nasab dari kisah teladan Imam Syafi'i tersebut bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf, sebab kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah saudara kandung dari Hashim bin Abdi Manaf yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Masa belajar ulama besar setelah ayah Imam Syafi'i meninggal. Selang 2 tahun dari kelahirannya, ibundanya membawa Syafi'i ke Mekah yang merupakan tanah air dari nenek moyangnya, hingga kemudian ia tumbuh besar di Mekah. Ia sejak kecil juga sangat pandai menghafalkan syair, bahasa Arab, dan sastra sampai Al-Asma itu berkata, "Aku mentah sih syair-syair Bani Huzail yang merupakan pemuda dari Quraisy atau Muhammad bin Idris." Nah, kisah teladan Imam Syafi'i bermula ketika ibundanya membawa ke Mekah, sebab di Mekah Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti. Ia adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia juga mengizinkan Syafi'i tersebut memberi fatwa saat usianya masih 15 tahun. Selanjutnya, ia juga belajar dari Dawuh bin Abdurrahman Al-Athar, belajar juga dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, serta menimba ilmu kepada Sufyan bin Uyainah. Belajar di banyak kota. Sebenarnya kisah teladan Imam Syafi'i bisa kita lihat dari usahanya untuk tidak lelah dalam menimba ilmu. Hal ini juga kita lihat dari tempat-tempat di mana saja ia belajar. Jika demikian, memang ulama besar ini tidak hanya belajar di kota Mekah saja, melainkan juga di Madinah dan Yaman. Bukan hanya itu saja, akan tetapi Imam Syafi'i juga mengetahui bagaimana adab-adab penuntut ilmu yang baik dan benar, sehingga dimanapun ia belajar juga selalu menghormati gurunya. Menghormati guru, karena Imam Syafi'i begitu menghormati gurunya. Hal itu juga sempat membuat orang lain heran terhadap apa yang ia lakukan kepada gurunya. Suatu hari Imam Syafi'i bertemu dengan gurunya. Tiba-tiba ia mencium tangan serta memeluk hangat gurunya yang sudah tua tersebut. Hal ini yang membuat orang lain heran terhadap apa yang Imam Syafi'i lakukan, hingga pada akhirnya orang tersebut bertanya kepada Imam Syafi'i, "Mengapa engkau melakukan itu? Bukankah laki-laki itu sudah tua? Apakah engkau juga mengenalnya?" Dengan sangat santainya dan tidak perlu berpikir panjang, Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah guruku. Ia harus kumuliakan karena aku suatu hari pernah bertanya kepadanya mengenai bagaimana cara untuk mengetahui bahwa seekor anjing sudah dewasa. Lantas menjawab pertanyaanku, kita bisa melihat anjing sudah dewasa apabila ketika kencing, anjing tersebut mengangkat sebelah kakinya." Dari sepenggal kisah tersebut juga bisa kita simpulkan bahwa sikap teladan Imam Syafi'i terlihat dari semangatnya dalam menimba ilmu, serta selalu memuliakan guru. Hal itu juga menjadi salah satu yang penting dalam menuntut ilmu.
Imam Al-Hambali yang nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah seorang ulama dan imam dalam tradisi Sunni Islam. Ia lahir pada tanggal 20 Rajab 164 Hijriah di Baghdad, Irak, dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Imam Al-Hambali dikenal sebagai salah satu 4 mazhab dalam Islam Sunni bersama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Berikut adalah beberapa poin penting dalam biografi Imam Al-Hambali. Yang pertama adalah kehidupan awal. Imam Al-Hambali lahir di Baghdad dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kajian agama. Ia mulai mempelajari ilmu agama sejak usia muda. Yang kedua, pendidikan. Imam Al-Hambali belajar dari beberapa ulama terkemuka pada zamannya, termasuk guru-guru seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari. Ia memiliki kecenderungan untuk mengikuti pendekatan yang lebih ketat dalam masalah-masalah hukum Islam. Yang ketiga, kontribusi kepada fikih. Imam Al-Hambali dikenal karena mengembangkan mazhab hukum Islam yang dikenal sebagai mazhab Hambali. Mazhab ini menekankan penggunaan Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat Nabi sebagai sumber utama hukum Islam. Ia menolak ijtihad yang mengabaikan hadis-hadis yang tidak tercantum oleh koleksi hadis yang diterima olehnya. Yang keempat, keteguhan dalam keyakinan. Selama hidupnya, Imam Al-Hambali tetap teguh dalam keyakinan terhadap metodenya dalam mengambil hukum dan dari sumber-sumber utama agama. Ia menentang perubahan-perubahan atau reinterpretasi yang dianggapnya tidak sesuai dengan pendekatan Islam asli. Yang kelima, penganiayaan dan penjara. Imam Al-Hambali mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia ditahan oleh penguasa Abbasiyah atas keyakinan agamanya yang berbeda dengan pandangan resmi pada saat itu. Meskipun mengalami penindasan dan penyiksaan, ia tetap teguh dalam keyakinannya. Yang keenam, karya-karya. Imam Al-Hambali adalah penulis yang produktif. Beberapa karya ditulisnya termasuk kitab Al-Musnad yang merupakan salah satu koleksi hadis terbesar, serta karya-karya lain yang membahas berbagai aspek hukum Islam, teologi, dan tafsir. Imam Al-Hambali dikenal sebagai seorang yang teguh dalam mempertahankan keyakinannya dan berjuang untuk mempertahankan metodologi dalam mengambil hukum dari sumber-sumber Islam. Mazhab Hambali yang ia kembangkan masih dipraktikkan oleh banyak umat Islam di dunia, terutama di daerah Timur Tenggara dan bagian Asia Tenggara. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan kau terus mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu?" Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dakwah tinta ini hingga ke liang lahat." Pertanyaan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain, ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia bertanya, "Beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Menuntut ilmu." Orang tersebut bertanya kembali, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya." Sekali lagi orang itu bertanya, "Apa saja yang bisa membenarkan niat itu?" Beliau menjawab, dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya. Selain itu, beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman, sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Adapun ilmu, ia dibutuhkan sepanjang masa.